Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unik Agus Iriati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebelum menentukan visi, terlebih dahulu saya menentukan ATAP. ATAP adalah akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Adapun aset yang dimiliki sekolah antara lain tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pembelajaran, kepala sekolah yang mendukung dan memotivasi kegiatan positif bagi guru, siswa mampu memanfaatkan media digital HP, siswa memiliki karakter religius, mandiri, kreatif, dan inovatif. Beberapa guru memiliki kemampuan menggunakan media pembelajaran digital. Tantangannya adalah tidak semua guru dapat menggunakan media pembelajaran digital. Masih ada beberapa guru yang mengajar secara konvensional. Masih ada beberapa guru yang tidak mengikuti perkembangan zaman dalam proses pembelajaran. Masih banyak terdapat siswa yang menyalahgunakan penggunaan HP untuk bermain game. Motivasi dan kreativitas belajar sudah mulai berkembang tetapi belum signifikan. Aksi yang akan dilakukan adalah meningkatkan kegiatan komunitas praktisi, berbagi praktik pembelajaran digital dengan rekan sejawat, penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid, penerapan penggunaan media pembelajaran digital dalam proses pembelajaran, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Pembelajaran dalam hal ini adalah meningkatnya penggunaan media digital dalam pembelajaran, meningkatnya berbagi praktik pembelajaran dengan rekan sejawat, memunculkan kreativitas siswa dalam penggunaan media digital untuk kegiatan positif. Nilai karakter siswa semakin berkembang. Lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Untuk merumuskan visi, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada pada diri seseorang, sekolah, atau lingkungan sekolah dan berusaha mempertahankan serta menentukan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Dari ATAP tadi, kemudian saya menentukan visi yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, mandiri, kreatif, dan inovatif. Dari visi yang sudah saya buat, kemudian saya menentukan prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik melalui media pembelajaran digital. Untuk menentukan prakarsa perubahan, saya menggunakan metode Canvas Bagja. Bagja merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi, menginisiasi perubahan atau prakarsa, melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi atau tim perubahan, sehingga diperlukan adanya dukungan. Pertanyaannya adalah, mengapa peserta didik kurang kreatif dalam pembelajaran? Bagaimana cara untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran? Adapun tindakannya antara lain melakukan observasi dengan kuesioner, angket yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai kreativitas siswa,
berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bagian sarana prasarana agar memfasilitasi media atau alat yang memadai untuk digunakan dalam pembelajaran. Peserta didik dapat memanfaatkan media teknologi digital HP, laptop, atau komputer, dan guru menggunakan media pembelajaran digital yang menarik. Ambil pelajaran. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, multi unsur. Pertanyaannya antara lain sebagai berikut. Siapakah rekan sejawat saya yang sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan media digital? Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran? Apa saja kemampuan yang saya miliki untuk mengembangkan kreativitas siswa? Pengalaman apa yang dialami siswa dalam pembelajaran yang memunculkan kreativitas? Adapun tindakan yang perlu dilakukan antara lain, mencari informasi rekan sejawat yang sudah menggunakan media pembelajaran digital, mencari referensi penggunaan media pembelajaran digital yang dapat menciptakan situasi yang baru, tidak monoton dan menarik. Saya memiliki keterampilan pembelajaran menggunakan media pembelajaran digital antara lain Google Form, Google Lens, Quizzes, ClassPoint, dan Media Lab. Siswa terlibat secara aktif dan merasa senang dalam kegiatan pembelajaran. Gali mimpi, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur. Kapan, di mana, siapa saja. Pertanyaannya adalah antara lain, apa kebiasaan baru yang akan saya lakukan setelah kreativitas peserta didik sudah berkembang? Apa yang harus saya lakukan agar tetap terus menggunakan media pembelajaran digital? Bagaimana agar semua guru dapat menggunakan media pembelajaran digital untuk mengembangkan kreativitas peserta didik? Adapun tindakannya antara lain adalah menerapkan media pembelajaran digital untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Meyakinkan peserta didik bahwa dengan kreativitas yang dikembangkan memiliki banyak manfaat. Saya memiliki komitmen bahwa dengan penggunaan media pembelajaran digital, kreativitas peserta didik akan terus berkembang. Berbagi praktik pembelajaran dengan rekan guru dan dilakukan secara berkelanjutan melalui komunitas praktisi. Pertanyaannya antara lain adalah, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik? Bagaimana cara mengukur perkembangan kreativitas peserta didik? Bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik? Apa tindakan yang dapat mendukung perkembangan kreativitas peserta didik? Adapun tindakannya antara lain, menyusun program pembelajaran yang menggunakan media digital sesuai dengan kebutuhan peserta didik, membuat catatan khusus target yang akan dicapai, menyusun strategi pembelajaran dan media pembelajaran digital yang akan digunakan, berbagi praktik pembelajaran dengan rekan guru, dan dilakukan secara berkelanjutan melalui komunitas praktisi. Atur eksekusi.
Menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Menyelaraskan interaksi setiap orang, terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Pertanyaannya antara lain sebagai berikut. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana mengembangkan kreativitas peserta didik? Kapan rencana mengembangkan kreativitas peserta didik dimulai? Siapa yang akan menampung dan mengatasi permasalahan yang muncul? Siapa yang akan mengamati dan memonitor proses rencana mengembangkan kreativitas peserta didik? Bagaimana cara menjaga pelaksanaan pembelajaran yang memunculkan kreativitas peserta didik secara berkelanjutan? Adapun tindakan antara lain adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi mengembangkan kreativitas peserta didik, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, menyusun tim yang akan mengamati dan memonitor program mengembangkan kreativitas peserta didik, membiasakan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media digital secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.